Ya, meski zaman semakin maju, isu-isu kesetaraan gender, diskriminasi, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi. Perempuan terkadang masih dianggap sebelah mata. Namun perempuan juga punya hak untuk perubahan dan juga menentukan masa depan. Nah, salah satu sosok yang lantang bersuara mengenai hak perempuan adalah Hannah Al-Rashid. Selamat Hari Perempuan Sedunia, khususnya saya ucapkan untuk Hannah Al-Rashid pada malam hari ini. Selamat malam, Mbak Hannah. Hai, Happy International Women's Day. Happy International Women's Day. Tapi Mbak Hannah mengingat zaman makin maju ya, kita mungkin bisa menjadikan hari ini sebagai hari untuk mungkin membahas terkait mengapa masih ada juga diskriminasi, kemudian juga pelecehan dan kekerasan pada perempuan. Sedih ya. Ya, betul. Jadi memang kalau menurut saya sih Hari Nasional Perempuan memang adalah hari untuk kita merayakan resilience, kekuatan, kebangkitan dari perempuan. Dan memang walaupun zaman sekarang pemikiran udah maju, tapi memang masih sering terjadi diskriminasi. Dan itu masih bisa terjadi karena ya sistem patriarki dan budaya patriarki masih kerasa sangat kental di masyarakat Indonesia gitu. Budaya patriarki yang meremehkan atau menomorduakan perempuan atau mendikte bahwa lelaki lah yang lebih cocok menjadi pemimpin kalau perempuan enggak gitu. Dan perempuan yang baik identik dengan karakteristik yang pasif, terima aja, diem. All of these things collectively sebenarnya kan juga berkontribusi untuk menciptakan ruang di mana ketimpangan relasi kuasa terjadi dan bisa mendorong diskriminasi dan pelecehan gitu. So kita memang harus melawan itu. Kita harus choose to challenge all gender stereotypes that say women cannot do all the amazing things that we can actually do gitu. Yes, I agree. Tapi Mbak Hannah mungkin bisa dijelaskan juga kalau misalnya di London, ini bagaimana cara para perempuan di sana merayakan International Women's Day yang bisa menjadi contoh buat kita-kita nih yang ada di Indonesia? Well, sebenarnya karena London lagi lockdown, nggak bisa kemana-mana ya. Jadi memang merayakannya khusus on Indonesian time aja nih. Cuman kalau teman-teman Indonesia memang hebat semua. There's so many people who are advocating for this. Contohnya ya memang kemarin saya juga terlibat dalam campaign The Body Shop Indonesia, di mana hari ini mereka sudah menyerahkan petisi dengan hampir 500.000 tanda tangan kepada DPR untuk mendesak pengesahan RUU PKS. Jadi hari ini ada banyak sekali dan minggu ini ada banyak sekali kegiatan oleh aktivis Indonesia who are doing amazing things online. Karena memang di saat pandemi sekarang susah ya untuk kita turun ke jalan, Bo. Let's be safe and stay at home, tapi tetap bisa beradvokasi. Betul. Untuk RUU PKS itu nanti saya juga akan menanyakan kepada Anda, Mbak Hannah, sejauh apa sih sebenarnya yang perlu kita katakanlah perjuangkan sebagai solusi perlindungan perempuan di Indonesia saat ini. Tapi tahan dulu Mbak Hannah jawabannya, kita akan jeda sesaat, kita akan teruskan dialog ini setelah jeda berikut ini. Pengesahan RUU PKS, kemudian juga polemik mengenai RUU Ketahanan Keluarga ini juga menjadi salah satu semacam prioritas pembahasan dari gerakan feminis di Indonesia, terutama akan kita bahas dan juga elaborasi lebih dalam CNN Indonesia Connected pada malam hari ini terkait dengan International Women's Day. Kita akan lanjutkan dialog bersama Hannah Al-Rashid terkait hal tersebut. Hannah, sebelum aku masuk ke polemik terkait dengan RUU PKS dan juga RUU Ketahanan Keluarga, aku pengen mengingatkan sedikit terkait dengan dulu kan kamu pernah bercerita mengenai kamu pernah menjadi korban kekerasan atau pelecehan lebih tepatnya. Bisa diceritakan lagi gitu, again, bagaimana kejadiannya, terus apa yang kamu lakukan untuk lepas dari kondisi toksik seperti itu? Oh, saya ngerasa kalau mesti reliving trauma itu mungkin nggak perlu kali ya, tapi memang saya seperti banyak sekali perempuan Indonesia pernah mengalami kekerasan berbasis gender yang bentuknya banyak gitu. Pernah mengalami pelecehan seksual di lokasi syuting, pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik saat naik transportasi umum, pernah juga mengalami hubungan yang super toxic yang berujung pada kekerasan juga. Dan saya ngerasa experience saya tuh
memang nggak unik, banyak sekali perempuan Indonesia mengalaminya dan makanya kenapa kita sangat butuh RUU PKS ini, karena RUU PKS kan definisi pelecehan seksualnya kan diperluas lagi gitu. So it is extremely important. Dan sekarang teman-teman kalau misalnya berada dalam situasi di mana kekerasan itu terjadi, saya mohon banget harus cari keberanian untuk speak up dan lawan. I know it's not easy, tapi ada banyak sekali support system di luar sana, LSM, aktivis, teman-teman aktivis yang are working so hard to help victims. Teman-teman misalnya bisa reach out ke LBH Apik Jakarta untuk counseling hukum, bisa juga reach out ke Yayasan Puli untuk therapy, dan sekarang ada website baru namanya carilayanan.com, di mana teman-teman yang mengalami bisa mencari layanan di daerah kamu sendiri gitu. And we really must speak up soal ini. Dan sekarang aku juga lagi collab sama Kita Bisa untuk campaign Kawan Puan, di mana kami melakukan fundraising untuk all of these organizations yang langsung membantu korban kekerasan dengan bantuan medis, hukum, rumah aman terutama karena kasus kekerasan meningkat drastis nih selama pandemi. So kalau teman-teman punya rezeki lebih dan mau donate dan mau actively participate dalam helping, bisa ke kitabisa.com/kawanpuan. Oke. Mbak Hana, terakhir nih, bicara mengenai solidaritas sesama perempuan ya. Menurut Mbak Hana sejauh ini seperti apa solidaritas kita semuanya nih perempuan dalam kasus pelecehan, di mana kita tahu perempuan ini banyak yang menjadi korban. Dan mengingat juga kita temui sesama perempuan ini justru menyarankan atau merendahkan satu sama lain, kemudian menyarankan untuk tidak speak up dengan alasan keamanan atau sara seperti itu yang menurut Mbak Hana bisa kita perbaiki sama-sama. Menurut gue itu solidaritas perempuan itu memang sangat penting. Dan walaupun victim blaming masih sering terjadi di dalam masyarakat kita, dan walaupun memang sayangnya ada banyak sekali perempuan yang juga melakukan itu, solidaritas perempuan justru yang mendorong gerakan women's empowerment di Indonesia loh. Gerakan ini di-spearhead oleh perempuan. Yang saya lihat ya, organization, social media platforms, advokasi perubahan legislatif untuk RUU PKS, pengurus Women's March, ini semuanya di-spearhead oleh perempuan Indonesia yang super hebat. Jadi we have to come together to support these women and to support them on this issue, terutama dalam pengesahan RUU PKS. Karena itu adalah undang-undang yang kita butuh sekarang, dan kita juga harus hold the government accountable supaya mereka juga memandang isu ini dengan serius. Karena seperti yang saya bilang tadi, kasus kekerasan meningkat setiap tahun dan meningkat drastis sejak pandemi. Betul. Jadi kita semua memang harus come together. Solidaritas perempuan itu tidak hanya antara perempuan, tapi juga lelaki yang bersolidaritas tidak terbatas gender ya untuk perempuan. Betul. Kita harapkan ini menjadi sebuah prioritas dan juga pertimbangan khususnya bagi pemerintah agar bisa menemukan sebuah payung hukum untuk keselamatan kita semuanya ya Mbak Hana. Sayang sekali karena durasinya sangat terbatas, kita harus menyudahi dialog kita pada malam hari di CNN Indonesia Connected. Take care, sehat selalu Mbak Hana di London. Sampai kita ketemu lagi, kita sama-sama semangatin semua perempuan Indonesia, terutama di Hari International Women's Day hari ini. Selamat malam. Thank you so much. Selamat malam semuanya. Ya, Women's International Day atau Hari Perempuan Internasional setiap tahunnya dirayakan pada tanggal 8 Mei. Nah, apa kata warganet dalam perayaan ini? Kita lihat dari cuitan yang pertama. Oke, yang pertama ini dari @vanikaniara yang mencuit, "Selamat Hari Perempuan Internasional. Mari dukung juga kesetaraan gender." Oke, itu yang tadi ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke berikutnya dari @mazita yang mencuit, "Selamat Hari Wanita Internasional. Jadilah wanita yang profesional tanpa harus menjatuhkan perempuan lain. Jadilah wanita yang elegan tanpa harus mengusik kehidupan wanita lain." Setuju ya. Kemudian dari @denata789 yang mencuit, "Jangan takut bersuara, jangan takut berkarya, lepaskan budaya bahwa perempuan lemah dan hanya menjadi objek. Jadilah perempuan cerdas, aktif, dan bisa memberikan warna dalam dunia yang digeluti saat ini." Kemudian terakhir dari @farafia2 mencuit, "Di Hari Perempuan Internasional ini, pintaku semoga tidak ada lagi perempuan yang direndahkan, amin, dilecehkan, amin, dijauhkan dari kekerasan, amin, hingga di ghosting, amin juga." Sineas tanah air ramai-ramai mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo. Mereka mengkhawatirkan nasib industri perfilman Indonesia yang kian sekarat. Sesaat lagi di CNN Indonesia Connected.